Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan serial tentang deteksi dini kanker. Nah, yang kita bahas sekarang adalah terkait deteksi dini kanker mulut rahim atau kanker serviks, yaitu HPV test. Sahabat sekalian, apakah HPV test itu atau tes HPV? HPV adalah singkatan Human Papilloma Virus, yaitu virus yang menyebabkan menginisiasi kanker serviks. Sehingga tes HPV adalah suatu tes untuk mendeteksi dini ada tidak virus HPV di mulut rahim seorang wanita yang kemungkinan nanti bisa menginisiasi sebuah kanker. Tentunya kanker serviks uteri. Sahabat sekalian, saya mereview sebentar. Silahkan klik pada video-video sebelumnya. Ada beberapa jenis deteksi dini kanker serviks. Saya mulai yang pertama, yang pasti sudah banyak dikenal adalah Pap smear. Yang kedua adalah IVA test, inspeksi visual dengan asam asetat. Yang ketiga adalah HPV test. Kemudian yang keempat adalah kolposkopi. Kemudian yang kelima, kalau misalnya untuk mengkonfirmasi kanker adalah dilakukan biopsi. Nah, nanti juga ada beberapa pemeriksaan dengan alat-alat terbaru yang untuk juga mendeteksi kanker serviks, misalnya Cerviray dan sebagainya. Nanti masing-masing kita bahas satu persatu, sehingga nanti akan menjadi sebuah serial deteksi dini kanker. Dan juga selanjutnya akan saya bahas deteksi dini untuk kanker-kanker yang lain, misalnya kanker payudara, kanker nasofaring, kanker di otak, dan sebagainya. Nah, sekarang kita fokus pada deteksi dini kanker serviks, khususnya adalah HPV test. Sahabat sekalian, HPV test adalah pemeriksaan yang dilakukan sebenarnya sederhana. Pemeriksaannya mirip dengan pemeriksaan Pap smear. Saya gambarkan bagaimana pemeriksaan HPV test atau Pap smear dilakukan. Pemeriksaan ini adalah memang harus dilakukan di rumah sakit, di klinik, di praktek seorang dokter kandungan atau mungkin dokter ahli kulit kelamin atau mungkin di laboratorium klinik kesehatan. Biasanya pasien datang dengan pengantar dari seorang dokter atau kadang-kadang justru datang dengan sendirinya karena sudah paham atau mungkin ada keluhan. Misalnya kok keputihan berulang atau misalnya ketika berhubungan kok keluar darah dan sebagainya. Nah, bisa aja pasien itu datang secara volunteer, datang dengan sendirinya ke laboratorium. Kemudian ketika seseorang akan dilakukan itu, tentunya awalnya dijelaskan bagaimana prosedurnya. Nah, prosedurnya adalah pasien akan diminta untuk posisi litotomi. Nanti saya tunjukkan gambarnya apa itu posisi litotomi, yaitu posisi baring terlentang di meja ginekologi, meja pemeriksaan seorang ahli kandungan. Biar terbayang, nanti saya tunjukkan posisi dan mejanya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah dibersihkan area vaginanya, mulut rahimnya. Kemudian setelah itu dilakukan usapan atau apusan atau hapusan dari mulut rahim dengan menggunakan alat, misalnya sitobras atau spatula air. Nanti saya tunjukkan apa itu sitobras dan spatula air. Nah, pada pemeriksaan HPV ini, setelah dilakukan pemeriksaan, sitobras tersebut akan dimasukkan ke dalam cairan yang nanti digunakan untuk tahap selanjutnya. Namanya, metode ini adalah LBC, Liquid Based Cytology. Jadi, pemeriksaan berbasis cairan. Awalnya pemeriksaan ini dikembangkan dari pemeriksaan Pap smear. Tapi ternyata memang pemeriksaan Pap smear bisa dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan HPV dengan satu sampel. Artinya ketika periksa HPV ketika periksa Pap smear langsung dapat dua pemeriksaan, ya Pap smear ya HPV test. Nah, kemudian setelah itu
cairan yang telah berisi sel-sel yang dihapuskan dari hapusan dari mulut rahim tersebut akan diproses di laboratorium. Dan kurang lebih 3 hari akan muncul hasilnya. Nanti saya tunjukkan skema dari pemeriksaan pap smear atau HPV test biar lebih terbayang. Kenapa ini saya jelaskan? Karena kadang-kadang pasien itu takut periksa karena mungkin takut sakit atau mungkin dikira pemeriksaannya rumit atau lama dan sebagainya. Nah, nanti saya tunjukkan skemanya karena ini cukup sederhana. Kemudian hasil dari pemeriksaan HPV ini yang harus kita pahami. Pemeriksaan HPV itu saat ini secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yaitu pertama pemeriksaan, katakanlah saya kasih kode A ya, pemeriksaan kode A adalah hanya mendeteksi apakah ada virus HPV dan dia golongan risiko tinggi atau risiko rendah. Tadi yang pemeriksaan tipe A. Jadi hanya positif atau negatif HPV dan HPV tersebut risiko tinggi atau risiko rendah. Tapi tidak menyebutkan tipenya, nomornya. Karena virus HPV itu ada nomornya. Karena tipe HPV itu ternyata lebih dari 100. Nah, HPV ini memang ada yang risiko tinggi atau high risk atau oncogenic, ini yang bisa memicu kanker mulut rahim. Sedangkan yang low risk, yang risiko rendah, yang non-oncogenic, yang bukan oncogenic, ini nggak bisa memicu kanker, tapi hanya menyebabkan kutil kelamin. Itu pemeriksaan yang jenis pertama atau saya namakan tadi A. Nah, pemeriksaan jenis kedua dari HPV test adalah genomic typing. Artinya apa? Ketika dilakukan pemeriksaan, langsung hasilnya itu bisa menyebutkan nomornya. Nanti saya tunjukkan contoh hasilnya ya. Jadi biar pemirsa sahabat bisa melihat dan nanti memilih pemeriksaan mana. Karena memang ini berbeda, termasuk harganya juga berbeda. Jadi yang genotyping ini lebih mahal sedikit dibanding yang cuma high risk, low risk saja. Nah, yang genotyping ini nanti menyebutkan positif high risk nomor 16, 18, 53 dan sebagainya. Sehingga lebih detail. Nah, yang kedua juga menyebutkan yang risiko rendah nomor 6, 11 dan sebagainya. Jadi ketika nanti dilakukan pengobatan akan ketahuan, oh yang tipe ini sudah hilang, sedangkan yang ini belum hilang dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis pemeriksaan HPV. Nah, kemudian yang kita bahas adalah kenapa sih harus periksa HPV test. Sahabat sekalian, sudah terkonfirmasi dengan baik bahwa kanker mulut rahim penyebabnya yang menginisiasi satu-satunya hanya virus HPV. Jadi tidak bisa tanpa ada paparan virus HPV kemudian terjadi kanker mulut rahim. Memang ada kanker yang dipicu oleh virus. Misalnya virus Epstein-Barr itu memicu kanker nasofaring. Virus hepatitis B bisa memicu kanker dari liver. Nah, virus HPV ini memicu kanker mulut rahim. Sehingga pemeriksaan ini cukup penting. Nah, dengan diketahui misalnya ada HPV, maka next step-nya HPV tersebut harus dihilangkan. Walaupun sebenarnya HPV ini adalah termasuk self-limited diseases. Artinya virus ini ketika menginfeksi sebenarnya itu bisa hilang dengan sendirinya, sembuh dengan sendirinya oleh daya tahan tubuh seorang wanita atau pasien. Tapi sebagian kecil ternyata tidak bisa menghilangkan, melawan itu. Sehingga infeksi HPV itu namanya persisten, menetap. Nah, infeksi HPV yang persisten menetap ini yang akan memicu atau menginisiasi kanker mulut rahim. Sehingga kita sudah lihat pentingnya memeriksa HPV adalah mengetahui ada tidaknya. Yang kedua, kita merancang pengobatan selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan, misalnya sudah diperiksa. Apakah
ketika HPV negatif itu berarti aman? Jawabannya ya dan tidak. Maaf kelihatannya seperti ambivalen ya. Ya dan tidak kenapa? Karena begini. Infeksi HPV itu normalnya standar bakunya negatif, tidak ditemukan virus. Namun demikian, walaupun hasilnya negatif, kalau misalnya seorang wanita tersebut tetap ada keluhan keputihan berulang, berbau, gatal, kemudian apalagi ada postcoital bleeding, perdarahan pasca sanggama, maka tetap harus dilihat mulut rahimnya. Harus tetap diperiksa dengan cara lain, apakah pap smear, apakah kolposkopi. Silakan klik di video Dr. Yan Daily juga ada terkait kolposkopi. Kenapa demikian? Walaupun negatif tapi ada keluhan tetap diperiksa, karena virus itu bisa saja sudah tereradikasi, sudah dihilangkan oleh tubuh, dicek nggak ada, tapi dulu pernah ada riwayat terinfeksi. Nah, ketika sudah pernah riwayat terinfeksi, bisa saja virus itu sudah mengakibatkan perubahan pada mulut rahim. Karena dia bisa menyisipkan gennya dari virus tersebut sehingga merubah sel-sel normal di mulut rahim menjadi prakanker atau kanker. Tolong dicermati bahwa walaupun hasil negatif, tapi kalau ada keluhan maka tetap memerlukan pemeriksaan yang lain. Itu pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau hasilnya tesnya positif? Ketika hasil tesnya positif, kita akan lihat nih, positifnya yang mana tadi? Apakah yang high risk, apakah yang low risk? Yang kedua, kalau yang genotyping, dilihat positifnya nomor berapa. Karena akan ketahuan di situ, risikonya berbeda. Risiko berbeda misalnya kalau yang high risk positif, tentunya lebih berisiko dibanding yang positif tersebut yang low risk atau risiko rendah. Itu pertama. Yang kedua selanjutnya adalah apabila positif maka mulut rahimnya juga harus dilihat. Tadi kalau negatif yang dilihat kalau ada keluhan. Tapi kalau positif tidak ada keluhan maka mulut rahimnya harus dilihat atau diperiksa. Diperiksa dengan apa? Dengan metode deteksi dini yang lain, yaitu dengan pap smear, dengan IVA test atau kolposkopi. Saya ulangi, kalau hasil HPV-nya positif, baik yang high risk maupun low risk, tidak ada keluhan, maka tetap harus diperiksa mulut rahimnya. Dengan cara apa? Pap smear, IVA test, atau kolposkopi. Karena, kenapa harus diperiksa? Karena untuk melihat virus tersebut sudah sampai mengganggu, merubah sel-sel di mulut rahim, tidak. Kemudian saya lanjutkan. Setelah dilihat, katakanlah diperiksa dengan pap smear atau kolposkopi, hasilnya dua. Yang pertama adalah, mulut rahimnya masih normal. Jadi virus ini baru menginfeksi, belum menyebabkan keputihan, belum menyebabkan perubahan ke arah prakanker. Manajemennya apa? Manajemennya adalah pertama, masih boleh diobservasi. Jadi kalau hasilnya positif tapi mulutnya baik, mulut rahimnya bagus, masih boleh diobservasi. Sampai kapan? Biasanya kita mengambil rentang 3-6 bulan. Dilakukan HPV test lagi, atau pap smear lagi, atau diperiksa mulut rahimnya lagi. Kenapa demikian? Menunggu kesempatan tubuh mengeradikasi, menghilangkan virus tersebut. Karena sebagian besar akan mampu dihilangkan. Itu pertama. Jadi hasil HPV positif tapi mulut rahimnya masih baik. Nah, yang kedua adalah HPV positif tapi mulut rahimnya sudah tidak sehat. Misalnya ada prakanker. Silahkan klik di video lain dari DYD. Di situ sudah banyak video tentang lesi prakanker dari mulut rahim. Nanti akan kita tampilkan listnya di video ini. Nah, ketika hasil positif dan ada kelainan di mulut rahim, maka langkah selanjutnya harus dilakukan manajemen atau terapi sesuai dengan masalahnya. Jadi, kalau positif dan mulut rahim nggak sehat,
harus dilakukan manajemen. Yang pertama adalah mengobati prakankernya. Pengobatan prakanker bisa dilakukan kauter, dibakar, apakah dengan listrik atau dengan laser, dilakukan kerayu, dibekukan, atau kalau sudah berat dilakukan eksisi, diambil sebagian mulut rahimnya. Nah, itu dari manajemen dari prakankernya. Jadi sahabat sekalian, kita sudah diskusi cukup panjang. Moga-moga deskripsi ini memberikan manfaat dan memberikan pemahaman terkait bagaimana pemeriksaan HPV dilakukan, mengapa dilakukan, hasilnya seperti apa, kemudian langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Hal ini penting karena terus terang pada klinik kami, praktek kami sehari-hari, sekarang relatif lebih banyak pasiennya. Jadi walaupun tanda kutip sedikit memprihatinkan, banyak juga yang positif HPV ini pada usia yang lebih muda. Mungkin sekedar menampilkan data dan juga banyak pada pasien-pasien yang pada status yang masih nona, belum menikah. Bagaimanapun kita akan tetap merawat sebaik-baiknya karena HPV ini penting dan memang harus dihilangkan apabila positif di mulut rahim seorang wanita. Satu tambahan lagi bahwa setelah manajemen dari pemeriksaan HPV dan kalau ada kelainan dilakukan manajemen terapi, maka langkah selanjutnya adalah disarankan untuk vaksin HPV. Jadi demikian sahabat sekalian, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat dan pemahaman lebih baik. Let's keep up alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.